Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Wi di sini. Kita akan ngomongin dikit soal ini ya, TVS Ntorq, dan ini adalah versi yang terbarunya, yang XT ya, 2023. Nah, kalau ngelihat desain ini, kita itu ingat pada Evnis ya, dimana emang TVS sama Suzuki itu di India sana, memang dia itu masih kolega. Cuman kenapa teknologi yang dimasukkan pada bagian ini nih yang paling aku nggak habis pikir, di bagian instrumennya, kenapa nggak dibikin seperti ini? Ya nggak masalah lah ya, kayak yang namanya masih kerjasama. Cuman kenapa jauh banget gitu loh, instrumennya kayak standar banget, sedangkan yang Enter yang 125 XT ini yang notabene dia itu mirip banget ya, hampir sama desain, konsep rangkanya dan juga bodinya. Yang membedakan hanya sedikit garnish pada bagian headlamp dan juga beberapa plastiknya. Cuman untuk instrumennya kenapa nggak dibikin 11-12 hampir mirip kayak gini lah. Dimana kalau yang Ntorq ini oh ya, ngomongin ini dulu harganya. Sebenarnya harganya 11-12 sama ya, dimana ketika Evnis pertama masuk itu hampir menyentuh 30 juga. Terus itu belum dipotong sama diskon-diskon yang lainnya ya. Dan untuk di India versi tertingginya Ntorq ini bisa mencapai sampai menyentuh 30 juga. Dan untuk versinya itu ada ini, aku tunjukin untuk price listnya. Sorry. Oh, nanti aku tunjukin. Dia itu banyak versinya ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian sini profil displaynya, nih dia bisa terhubung dengan handphone dan juga ada fitur-fitur yang cukup canggih menurutku, dimana dia bisa menghitung putaran per putaran. Nih di sini time lapse-nya berapa dan juga beberapa fitur yang jarang ditemukan juga, dimana voice assist ada di sini. Kalau misalkan kita ribet di jalan, kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengaktifkan sesuatu. Dan ada smart extract. Ini dua fitur ini sangat keren. Kalau profil display ini nggak penting-penting banget, ngapain juga kan gitu. Cuman ya cukup baru juga sih dalam dunia permotoran kalau ada profil display kayak gini. Jadi foto kita bisa dipajang tuh di situ, menandakan bahwasanya motor ini motor kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk varian warnanya juga aku suka gitu loh. Kenapa? Di sini kalian kalau ngelihat beberapa warnanya nih, merahnya kombinasinya itu kayak pas banget. Merahnya sama velgnya, terus ada garnish putihnya kayak gini nih, keren. Yuk kita coba lihat satu-satu ya. Ini yang versi merahnya. Tuh. Kalau merahnya ini ya kalau bilang keren gitu loh. Terus untuk warna lain coba kita lihat. Yang ungu nih. Ini jarang banget warna-warna kayak gini nih. Nuh, kalian bisa lihat ada edisi Spider-Man kayak gini. Kan kalau yang kayak gini nih di Indonesia pasti suka banget. Walaupun bannya juga sama, dia pakai ring 12 gitu loh. Tapi ini bener-bener keren kalau menurutku. Nah, kayak gini nih. Jadi kita nggak usah repot-repot pergi ke dekal gitu loh. Ini Avenger version tuh kan, nggak usah pergi capek-capek ke dekal kayak gini, variatif kayak gini nih. Wah, gila banget nih. Ada Spider-Man, Thor. Banyak banget pilihannya guys. Nah, ini versi yang nih kalian lihat nih. Jadi sebenarnya di perindavan sana nggak jelek motor-motor kayak gini tuh, kreatif. Nih, malah ini lebih kreatif sih menurut gue. Nih kalian bisa lihat nih beberapa motor ini asli. Kalau kalian ya kalau ini bisa masuk ke Indonesia, yakin aku ini bakalan laku, nggak peduli setan walaupun banyak kecil itu loh. Soalnya ini sudah mewakili budget kalian di beberapa aspek seperti satu dekal, desain dan lain sebagainya. Dan ini minim banget
pengeluaran untuk kalau misalkan nggak sukanya gitu loh. Terus kita lihat untuk varian yang ini ya, Entek. Tadi itu untuk yang versi ini aja, Race Edition ini yang aku buka nih. Tadi kan ini yang Super Squad Edition, dia ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, yang terakhir itu yang bawah tadi. Kita lihat yang ini kalau nggak salah di India itu harganya sekitaran 28 jutaan ya ini. Jadi ini versi race-nya. Misalnya kita ngomongin mesinnya belakangan aja dulu. Nah, ini yang versi 28 juta kayak gini guys. Garnishnya itu loh, keren. Itu loh. Dia nggak norak, nggak terlalu flat banget gitu, enggak. Kalau menurutku sih, kenapa nggak Finish itu dibikin kayak gini juga gitu loh. Walaupun apa ya? Walaupun memang nggak bisa sama, punya idealisme masing-masing. Cuman minimal dipermewah sedikit gitu loh menurutku, ditambahkan sedikit garnish kayak gini, ini pasti laku sih, laku keras di Indonesia asli kalau yang model-model kayak gini nih. Klik and drag 360 view, mana nggak bisa. Oke, nggak bisa, tetap nggak bisa di drag. Nah, kita lihat yang varian ininya ya, paling bawahnya ya. Ini versi paling murahnya, sekitaran 27 yang ini. Nah, kalau kalian ngelihat yang ini guys, nih bagian belakangnya nih, ini keren gitu loh menurutku. Walaupun ininya kecil, tapi dia itu disesuaikan. Nih, lihat knalpotnya, pas, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu memanjang gitu, enggak. Pokoknya dia pas, enak dilihat itu. Nah, kalau kayak gini nih, kalau menurutku sih keren. Terus lagi spionnya nih, dibikin lebih small, disesuaikan. Kalau dia gendut jadi diikutkan kayak gitu. Kalau ini sih sama ya, Finish juga kayak gini, memang saudara sih. CC-nya juga sama, paling mesinnya juga sama ujung-ujungnya sih. Nah, kalau kalian bisa melihat ini versi yang lebih futuristik menurutku. Nih, kalian bisa lihat beberapa ininya. Terus ini speedonya yang basic. Tapi sebasic-basicnya dia sudah bisa connect ke handphone. Terus speedonya itu keren. Sedangkan yang Finish itu kalau menurutku monoton banget gitu loh, kayak generasi sebelumnya speedonya masih sama dengan yang ini. Yang nggak jauh beda dengan sepeda-sepeda sebelumnya, masih sama gitu, nggak ada perbedaan antara motor ini dengan ini itu, kayak gitu sih kalau aku nilai itu. Seharusnya agak dibedakan sedikit lah, kalau motor ini dengan ini bedain itu menurutku lebih enak gitu loh guys ya. Nih, ini yang versi basicnya aja udah keren kayak gini, apalagi yang versi yang atas tadi tinggal selisih sedikit pasti rame. Ini yang versi ya, ini nih, ini yang versi basic. Ngomongin soal Finish itu juga basic banget, minim stripping dan lain sebagainya. Ini yang versinya juga sama seperti itu. Tapi kalian bisa lihat kombinasi yang diberikan ini. Nih, tapinya ini di sini. Jadi kalau menurutku versi Finish itu kayak versi basic gini, kayak gini gitu. Nah, ini nggak begitu menyenangkan. Jadi Finish kan seperti ini nih, basicnya. Warnanya, tonnya itu loh, ton warnanya cuman gini-gini aja gitu sih. Kalau tenaga sih dan lain sebagainya masih sama ya, sasis juga sama, suspensi dan lain sebagainya. Hanya saja yang ini itu kalau kalian lihat, dia punya versi yang ini nih Kak, keren. Yang ini keren, ini kerennya nggak ketulungan ini. Nah, Red Start, Base Lab, ada fitur-fitur kayak gini. Ini kalau masuk ke Indonesia suka, yakin suka orang-orang pada ngeliatin ini. Nih, kalau bisa lihat fitur-fiturnya nih. Ada gambarnya masih komplit, ada tanggal, ada jam, ada indikator sinyal, Bluetooth, baterai. Nih, ada ininya juga, berita bisa masuk ke sini juga gitu loh. Dan ada asisten di sini, pasti dia pakai Android sih, nggak mungkin kalau iPhone ini pasti Android karena logo dari
voice-nya ini logonya Google. Terus dia juga ada GPS-nya yang bisa langsung nyambung ke panel, bro. Udah kayak mobil nih motor. Ada destinasinya juga, berapa kilo, jarak yang ditempuh, waktunya, trafiknya bisa masuk ke panel sini. Ini baru keren kalau menurutku ya. Iya sih. Kalau yang ini nih, aduh, ini udah standar banget itu loh. Kalau menurutku ya hampir sama lah dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau fiturnya kayak gini, ini juga sama 5,8. Ya sama lah. Nah, tapi kalau ngomongin soal ini, kalau desain seperti ini, terus teknologinya seperti ini bener-bener mirip mobil. Kalau menurutku mirip mobil banget. Kalau dilihat dari desain indikator seperti ini nih. Walaupun panelnya kecil, tapi kalau isinya kayak gituan, asli banyak orang suka di sini. Itu sih menurutku. Tapi kenapa nggak ada versi ini di Evnis? Evnisnya macet, nggak ada pembaruan dan lain sebagainya. Ya kita tunggu aja. Mungkin Suzuki lagi bersiap untuk kedepannya memberikan teknologi yang lebih bagus dari TVS. Cuman sayang aja kalau ngelihat TVS dengan teknologinya yang bejibun kayak gini, tiba-tiba Suzuki diam aja, nggak ada pergerakan yang lain untuk bisa menyaingi kompetitor-kompetitor motor-motor yang notabene di Indonesia itu nggak begitu banyak yang ngerti motor ini, TVS kayak gini ya. Oke, sekian dari Bang Ebi dan selamat beraktivitas kembali.